Akhirnya setelah beberapa bulan tidak mendaki, akhirnya diberi kesempatan kembali ke Gunung Kembang. Meskipun sebelumnya sudah pernah saya datangi, namun dengan jalur yang berbeda. Pendakian pertama Gunung Kembang, dulu saya memilih jalur lengkong yang bertempat di Garung. Untuk kali ini saya merasa terpanggil untuk mencoba via Blembem. Sebenarnya sudah beberapa kali melalui jalur ini, namun bukan Gunung Kembang lah yang menjadi tujuan. Setibanya di base camp Gunung Kembang, kita tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum masuk base camp pendakian dan dicek suhu tubuh, kemudian baru dibolehkan untuk registrasi. Aturan di base camp ini sangat tegas, jadi kalau tidak membawa sampah per itemnya itu dikenakan biaya Rp1.025.000. Jadi dari pihak Basecamp akan menceklis perlengkapan dan perbekalan apa saja yang kita bawa. Dan pastinya turun pun kita juga akan diceklis. Apakah barang tersebut dibawa turun ke Basecamp atau malah sebaliknya. Sampai bawah gerbang 280. Ini vegetasi perbatasan antara kebun teh sama hutan. Nah, nanti dari pemberhentian mobil kami di sini sekitar 15 menit perjalanan udah masuk gerbang 280 atau selamat datang Kandang Celeng. Nanti di perjalanan nanti lewat Istana Katak. Istana Katak ini satu-satunya shelter buat istirahat kalau Anda turun nanti. Dari gerbang 280 atau gerbang selamat datang Kandang Celeng sampai Pos Kriu sekitar 2 jam perjalanan, paling lambat 3 jam. Terus dari Pos Kriu sampai puncak sekitar 25 menit atau 30 menit perjalanan. Masuk hutan udah satu jalur, per posnya berkisar sekitar 15 menit atau 20 menit perjalanan. Terus di sini posnya hanya plang, nggak ada shelter ya. Shelter hanya di Istana Katak di sini kalau Anda turun nanti. Nah, di sini posnya hanya plang aja. Jadi nggak ada shelter. Ini kontak Basecamp yang bisa dihubungi kalau Anda bawa radio, ini frekuensinya. Satu lagi, sebelum sekitar 15 menit menuju puncak di sini ada tanjakan mesra. Pokoknya masuk hutan sudah satu jalur, per posnya sekitar 15 menit atau 20 menit perjalanan. Satu lagi yang berpotensi sampah, jangan buang sembarangan ya atau berceceran. Di sini dendanya sangat besar sekali, bisa kena cas Rp1.025.000 per item. Bisa Anda naik lagi cari sampah yang hilang. Jadi sebelum pengambilan identitas ada pengecekan sampah, kalau udah clear baru pengambilan identitas. Oke, ada pertanyaan? Sementara tidak ada. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu dan kita sedang di Basecamp Gunung Kembang via Blembem, akan naik tektok ke Gunung Kembang. Jadi tadi kita udah ready, sudah checklist perlengkapan, udah segera diurus. Sekarang kita tinggal naik ke truk ya, sampai ke gerbang pendakian, sampai ke batas hutan. Alhamdulillah dapat fasilitas, kita naik ke truk ya Mas, jadi truk. Ya lumayan menghemat waktu. Nanti turunnya kita nggak pakai ini soalnya. Oke. Nah, untuk registrasi sendiri per orangnya dikenakan biaya 50.000. Terkesan mahal. Iya, terkesan mahal karena kita dapat fasilitas truk untuk kita naikin sampai ke gerbang 208 atau biasa disebut batas vegetasi hutan dengan hamparan kebun teh. Jadi itu Istana Katak ya, satu-satunya shelter yang ada di Gunung Kembang via Blembem, tempat beristirahat. Nanti kalau kita turun kereta ngelewatin sana. Ini masih lanjut naik ke atas menuju gerbang. Wan, aman Wan? Aman Mas. Aman. Aman Bu?
Mbak. Semangat, kita belum mendaki nih. Udah capek duluan, mabok. Tenang ya, terus sudah risiko. Bisa ya. Minta dijemput, tinggal calling yang ada di. Oh bisa ya Pak? Bisa. Biayanya Untuk berapa, Pak? turunnya 20.000. 20.000. Tadi dibilang 20.000 sih. 20.000. Berarti startnya dari sini. Startnya dari sini. Nah nanti kira-kira kalian sampai di pos Liliput. Biasanya di pos Liliput ada sinyal. Kalian bisa kalau mau minta jemput kalian bisa mulai dari situ. Supaya nanti pas kalian nyampe sini nggak terlalu lama. Oke. Monggo silakan hati-hati. Oke, Jangan thank you. lupa sampahnya. Siap. Siap. Oke, alhamdulillah udah nyampe di gerbang. Kita ada di drop off dari truk. Kita mulai start pendakian. Siapan trail. Mulai pendakian. Jadi kita tadi start dari base camp jam 8.45, naik kendaraan dari truk sampai sini jam 9.20. Jadi ya lumayan menghemat waktu, cuman 35 menit. Nanti estimasi pendakian dari gerbang ini pas kita drop off sampai ke puncak sekitar 2-3 jam. Jadi ya relatif singkat ya. Tuh depan kandang Celeng. Yuk, bismillah. Ya, ini kita tadi di drop sampai di gerbang 280. Nanti pos selanjutnya ada kandang Celeng. Nah, jadi sepanjang perjalanan kita disuguhi kebun teh. Ya, jadi setelah masuk ke kandang Celeng udah masuk hutan. Jadi ini suguhan syahdu sebelum memasuki hutan. Lumayan nanjaknya mulai terasa. Kontur tanahnya lumayan sedikit basah ini karena semalam hujan, jadi agak licin-licin dikit. Jalanan masih panjang. Sekiranya ya mungkin zuhur udah nyampe di puncak. Oke, alhamdulillah udah nyampe di kandang Celeng, ketinggian 1790. Oke, break dulu di sini karena kita belum berdoa ya. Nanti setelah masuk ini udah mulai hutan-hutan. Ini batas terakhir kebun teh. Oh, benangannya. Ayo. Ayo dokter. Ini baru nyampe Ya Allah. di perbatasan loh. Belum apa-apanya ini. Welcome to kandang Celeng. Doa dipersilahkan. Itu selesai. Ya. Perlu kayak gini nggak? Nggak usah. Nggak usah, karena pendakian tektok kita langsung gas aja. Oke, let's go. Ini memasuki kandang Celeng. Jalanannya langsung nanjak dan dominan treknya lumayan agak basah, tapi nggak apa-apa, enak daripada berdebu, malah mengganggu sekali. Jadi ini trek basah. Jalannya becek. Hah? Naiknya super becek. Wah, treknya nih langsung nanjak. Belum mantap sini, walaupun gunungnya kecil ya, tapi jangan sepelekan. Oke. Ya, alhamdulillah udah nyampe di pos Liliput.
Break dulu sebentar. Mulai nanjak lagi. Dari pos Liliput ini kita menuju ke pos selanjutnya. Dan saya hari ini terbantu sama sos. Saya bawa sos High-Clocom yang biasa saya bawa ketika goes. Nanti juga saya bikin kontennya. Membawa sos ketika mendaki. Jadi ini kebantu sekali untuk mengetahui altitude, ketinggian. Jadi walaupun ya antara ketinggian di sos sama yang di map mungkin cenderung berbeda, selisih dikit lah, mungkin puluhan, tapi setidaknya membantu ketika kita hendak mencapai puncak. Oh, ini ketinggiannya kurang berapa nih, jadi kita bisa mengestimasikan jarak pendakian kita. Oke, masih nanjak. Ini kita udah jalan 10 menit sampai di kandang coki-coki. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama tugas base camp kalau tiap pos itu nggak ada shelter kecuali di Istana Kata. Jadi ya kita harus pinter-pinter menghemat waktu manajemennya. Ketika mungkin hujan ya, hujan susah banget nyari tempat berteduh di sini, kecuali di tadi shelter Istana Kata. Itu tadi ada shelter, lumayan buat ya berteduh lah kalau misal hujan. Ini juga kita pendakian di kala musim hujan ya, jadi harus benar-benar persiapan fisik dan perlengkapannya harus memadai karena ini musim hujan. Gimana? Lanjut Bu? Pelan-pelan. Ilham dan Irwan udah ngacir di depan. Nggak tahu nih, udah nyampe puncak kali ya. Cepet banget. Habis kandang coki-coki kita melewati ekor naga. Habis itu simpang 3 akar. Ini target di ketinggian 2000 ya, 2000 mdpl. Sedangkan sekarang, nah tak saya cek di sos 1961, 40 meter lagi sampai di simpang ya, simpang 3. Yuk, nah, sampai di ekor naga ketinggian 1998 mdpl. Alhamdulillah diberikan cuaca enak nih, lumayan panas dengan vegetasi hutan yang tertutup. Mbak, mau nggak? Iya, ya. Kasih. Ayo, iya. Dapat lumayan landai dikit, bonus. Habis itu langsung nanjak lagi nih. Ayo, semangat. Dikit lagi nyampe di Sabana 1. Nanti dari Sabana 1 ke puncak ya, dekat lah, udah ketinggian 2000-an, sedangkan puncak di ketinggian 2300, artinya ya dikit lagi ya. Yuk, semangat. Hari ini yang naik dikit karena ini hari Minggu. Tadi parkiran motor udah lumayan rame sih, tapi pada mendakinya hari Sabtu, malam mingguan di sini camp. Gimana Bu? Pelan-pelan dong. Nih lumayan nanjak lagi nih. Ajar. Ini kalau dilihat-lihat pohonnya vegetasinya mirip kayak di Gunung Selamat ya. Pohon-pohonnya pada apa? Kena lumut. Dan lumayan rapat ini vegetasinya. Tapi mungkin nanti setelah Sabana vegetasinya terbuka sampai ke puncak. Taliku di mana? Sini langsung set pegangannya. Oke. Jadi kalau udah yang pernah lihat video saya,
pendakian Gunung Kembang via Lengkong. Mungkin menurut saya sama aja ya jalurnya, treknya dominasi nanjak dan tanpa bonus, sama aja sih. Juga estimasi waktunya juga sama, cuman bedanya base camp Lengkong itu base camp tertua. Ayo dikit lagi, Sabana 1 sampai di jembatan licin. Ini ada jembatan terbuat dari kayu dan mungkin seperti namanya ya, licin. Hati-hati bawah, soalnya langsung aliran sungai itu kalau mungkin lagi hujan deras. Hati-hati sambil pegangan ini pohonnya, hati-hati, licin banget. Cuaca berkabut, semoga aja nggak hujan. Kayaknya udah mulai gerimisan. Apa cuman kabut aja ya? Jalur trek menanjak nih. Dan untungnya udah dibikin kayak penataan tangga kayak gini, dibikin dengan kayu biar nggak licin. Nanjak. Yuk, Sabana 1. Sudah mulai terbuka vegetasinya. Kayaknya udah nyampe di Sabana 1. Cuaca berkabut banget. Siap-siap pakai mantol ya. Bismillah. Alhamdulillah udah nyampe di Sabana 1. Cuaca kabut banget. Arak macul. Perangi intinya dari dari bawah ya cuma mental turun mobil sampai tadi